making disciples, transforming lives. Tuhan memanggil kita ke tempat ini bukan hanya sekedar menjadi orang yang mendengar, tapi menjadi orang yang menjadi bagian. Karena kita bukanlah datang ke gereja, bukanlah sekedar datang ke gereja, tapi kita adalah gereja itu sendiri. Ya, kalian tahu nggak kalau dulu, zaman dulu sebelum puluhan atau ribuan tahun yang lalu ya, waktu gereja mula-mula itu nggak ada gedung gereja. Tapi semua orang Kristen itulah disebut gereja. Dan semua orang Kristen itulah ketika mereka bersatu bersama-sama, mereka itu melayani, ya saling melayani. Demikian juga sampai hari ini walaupun sudah ada gedung, sudah ada tempat ibadah, tapi tidak berubah bahwa kitalah gereja yang sebenarnya. Bukan gedung yang disebut gereja, tapi kitalah gereja yang sebenarnya. Dan sebagai gereja kita harus jadi orang-orang yang suka dalam melayani. Kita buka sama-sama di Filipi pasal yang kedua. Siapkan Alkitab, siapkan catatan, ya biasakan dalam ketika kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, Anda mencatat supaya nanti enggak lupa gitu ya. Dan firman Tuhan itu bisa terus diingatkan supaya ketika kita melayani, kita tahu bagaimana melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya ajak kalian semua baca sama-sama. Ya, kita buka sama-sama, kita baca, saya baca ayat yang ganjil, kalian baca ayat yang genap. Bisa ya yang keras kalau baca ya, mulai dari ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Oke, itu dulu. Ada 4 ayat di sini. Ya, di sini kita bicara tentang bagaimana Paulus itu tulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Gereja Filipi itu gereja yang dirintis sama Paulus, tapi waktu gereja ini dirintis sama Paulus, Paulus nggak lama di sana. Kemudian Paulus pergi ke Roma dan dia di penjara. Nah di dalam penjara itu Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dan jemaat di Filipi itu dipuji. Di dalam Kristus kamu itu sudah ada nasihat. Saya tanya dulu siapa di sini yang sudah ikut CG, angkat tangan. Ya luar biasa hampir semua. Nah di dalam CG itu ada apa? Ada saling menasehati. Kalian kalau di dalam CG kan ada sharing ya. Mungkin kalian sharing cerita-cerita tentang di sekolah gimana gitu ya. Mungkin sama orang tua gimana, sama teman gimana, sama guru gimana. Di situ ada saling menasehati. Di dalam Kristus ada nasihat satu sama lain. Ada penghiburan, ada kasih mesra, ada saling mengasihi di sana. Tapi Paulus bilang seperti ini di ayat yang kedua. Itu saja sesuatu yang luar biasa. Tapi ada satu hal lagi yang bisa membuat itu semakin sempurna. Ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Kalian pernah tahu istilah 4 sehat 5 sempurna enggak? 4 sih sehat. Tapi belum sempurna kalau kurang yang satu ini gitu ya. Kalau pelajaran kita tahu 4 sehat. Ada protein, ada apa-apa ya, ada. Tapi katanya 5 sempurna tambah 1 susu. Kalau enggak tambah 1 sehat aja tapi belum sempurna. Firman Tuhan katakan karena itu sudah ada 4 nih, sudah sehat. Ya komunitasmu tuh sudah sehat, di dalam CG sudah ada saling mengasihi, saling menghibur, ada kasih. Tapi ada satu lagi, di dalam komunitas yang saling melayani ada satu hal yang kita harus miliki. Di sini ditulis apa yang bisa menyempurnakan adalah hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kata kuncinya di sini adalah kata satu, katakan satu. Ya satu, sehati berarti satu hati, sepikir berarti satu pikir. Ya kan, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi kata kuncinya di sini adalah satu. Nah,
Di dalam CG kita semua saling melayani. Pelayanan itu bisa di dalam CG, saudara bisa saling melayani, bisa jadi CGL, jadi sponsor. Juga di dalam pelayanan. Ingat bahwa kita semua ini datang ke gereja, ya kita bertumbuh dan kita perlu melayani, kita harus melayani. Bukankah Tuhan sendiri berkata, ya anak manusia yaitu Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini tidak untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kita juga harus punya hati yang sama sebagai anak-anak Tuhan. Aku datang ke gereja gitu ya. Kita datang ke gereja, aku datang untuk melayani bukan untuk dilayani. Kalau kita itu datang hanya untuk dilayani, kita itu akan jadi orang yang suka komplain, tahu nggak? Suka komplain, kurang ini, kurang itu. Gerejanya kok gini, kok gitu, kedinginan komplain, kepanasan komplain gitu ya. Tapi kalau kita datang untuk melayani, kita mungkin nggak peduli lagi gitu ya, mau kedinginan, mau kepanasan, kita akan melayani. Nah di dalam melayani, saya juga mau bicara kepada kalian-kalian yang hari ini sudah ikut pelayanan, baik di dalam CG maupun di dalam departemen yang ada. Boleh saya tahu siapa di sini yang sudah pelayanan? Ya tidak sebanyak tadi yang angkat tangan waktu CG. Yang belum pelayanan boleh angkat tangan? Enggak apa-apa, ada Servolution, join pelayanan. Bagi kalian yang sudah pelayanan dan akan pelayanan, apa yang membuat kita itu di dalam satu komunitas, dikatakan firman Tuhan menjadi sempurna adalah ketika kita di dalam melayani, itu punya kesatuan hati, katakan kesatuan hati. Dan kesatuan hati itu adalah sesuatu yang menyempurnakan kesehatan sebuah komunitas. Bayangin ya kalau kalian tuh dalam satu komunitas, entah itu di dalam pelayanan, di dalam CG, terus satu sama lain saling gak suka, satu sama lain saling grup-grupan, pasti gak menyenangkan. Pasti di situ akan ada perpecahan. Nah firman Tuhan katakan yang menyempurnakan gereja Tuhan adalah kesatuan hati. Kesatuan hati, kenapa Paulus perlu menuliskan ini? Karena Paulus sadar setiap dari kita, ya firman Tuhan ini bukan cuma hanya untuk jemaat Filipi tapi untuk kita semua. Setiap dari kita ini berbeda-beda, berbeda-beda. Minggu lalu Pastor Mac pasti sudah sampaikan kita semua punya tempat di dalam tubuh Kristus. Ada yang jadi mata, ada yang jadi tangan, ada yang jadi telinga gitu ya, ada yang jadi hidung. Kita semua punya tempat masing-masing dan semuanya berbeda-beda. Nah perbedaan itu bisa membuat kita saling gak suka satu sama lain. Tapi perbedaan itu juga bisa jadi sinergi loh. Untung ya ada kamu yang beda sama aku gitu ya. Bayangin kalau kita sama, ya kan rebutan nanti kan. Tapi kalau beda-beda, ada yang satu suka kuning, ada yang satu suka merah, ada yang satu suka biru. Nggak akan rebutan gitu kan. Tapi perbedaan itu juga bisa jadi konflik. Perbedaan itu bisa jadi sesuatu yang membuat orang itu satu sama lain saling gak suka. Nah padahal perbedaan itu memang diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi. Saling melengkapi satu sama lain. Contohnya ya, misalnya kalian lagi CG. Lagi CG ada yang bawa pizza ceritanya. Nah pizzanya itu ternyata ada yang taruh di pinggir meja. Di pinggir meja terus kesenggol tumpah ceritanya. Nah dari situ tuh ketahuan nih, orang itu bisa ketahuan orang ini punya karunia apa itu ketika pizzanya jatuh. Wah jatuh berantakan. Nah dari 5 orang itu atau 10 orang itu mungkin ada yang angkat tangan. Loh pizzanya jatuh, oke deh aku yang beli gantinya. Nah, orang ini punya karunia memberi gitu ya. Ada orang lain lagi yang berkata, oh aku yang bersihin gitu kan. Oh aku yang bersihin, orang ini punya karunia untuk melayani, untuk serving, untuk administrasi. Ada juga orang yang teman CG yang lain berkata, oke kita atur ya supaya nanti nggak jatuh lagi kalau kita pizzanya datang. Oke duduknya kayak gini, kursinya seperti ini, mejanya seperti ini, nanti taruhnya di sini. Nah semua orang punya peran masing-masing ternyata. Talentanya keluar semua tuh gara-gara pizzanya jatuh waktu CG. Kita semua berbeda-beda. Bahkan kalau misalnya kita itu sadar, kita akan tahu kok tempat kita di mana di dalam tubuh Kristus. Kita semua punya beda-beda. Ada juga mungkin di teman kalian ya, supaya nggak salah-salahan pizzanya jatuh,
langsung bikin joke sehingga semua ketawa, lupa kalau itu tuh salah siapa gitu ya, nggak mikirin lagi salah siapa. Mereka ada orang yang bikin joke sehingga semua ketawa gitu ya, nggak ada yang, ada nggak teman kalian di CG pasti ada yang paling lucu gitu ya, paling lucu yang kalau ada dia pasti rame, kalau ada dia pasti ger gitu ya. Tiap orang itu punya kelebihan, punya kelemahan tapi juga punya kelebihan. Jangan fokus sama kelemahannya tapi fokuslah sama kelebihan. Kelebihan itulah yang membuat satu sama lain saling melengkapi. Dan itu perlu dijaga. Firman Tuhan katakan sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, yaitu dengan apa? Sehati, sepikir, satu tujuan, satu jiwa, gitu kan. Apalagi di situ dikatakan satu jiwa, satu kasih, satu tujuan. Ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ini loh kuncinya. Kalau kita tuh mau menjaga kesatuan hati, caranya gimana sih? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Apa yang membuat sebuah komunitas, sebuah gereja itu terpecah belah? Ketika satu sama lain itu cuma mentingin diri sendiri. Satu sama lain cuma mentingin pokoknya yang penting aku. Apalagi orang itu cari pujian. Orang kalau cari pujian, orang itu akan berusaha paling menonjol. Orang itu akan berusaha paling dikenal, berusaha supaya dia itu dipuji. Karena dia apa? Cari puji-pujian. Makanya memang Tuhan katakan kalau kamu mau bersatu supaya sukacita itu menjadi sempurna, kita harus menanggalkan yang namanya kepentingan diri sendiri dan mencari pujian yang sia-sia. Cari pengakuan, aku loh tadi yang beliin lagi pizzanya, aku itu aku. Gitu ya, atau aku tadi yang bersihin aku, sehingga yang fokusnya bukan lagi tentang bagaimana apa yang aku bisa lakukan untuk orang lain, tapi kita itu mencari pujian terhadap apa yang sudah atau akan kita lakukan. Nah itu yang Tuhan gak mau dan itu yang membuat kesatuan hati itu gak terjadi. Kalau kita mau dan Tuhan mau kita itu punya kesatuan hati, kita perlu mengusahakan. Usahakanlah dengan cara kita itu tidak mencari kepentingan sendiri, dan tidak mencari pujian yang sia-sia. Perpecahan di dalam gereja atau di dalam komunitas, grup-grupan dan sebagainya, konflik itu yang seringkali memecahkan sebuah komunitas yang sehat. Padahal kalau dari luar biasanya enggak ada masalah. Firman Tuhan katakan gereja Tuhan itu kunci alam maut aja dipegang gitu ya. Enggak ada yang bisa menghancurkan. Tapi ternyata bisa hancur bukan dari luar, tapi dari dalam. Ketika orang-orang di dalam pelayanan, di dalam komunitas, itu enggak mengusahakan kesatuan hati, tapi fokus kepada diri sendiri. Aku mau dilihat, aku mau dikenal, aku mau usahaku itu diapresiasi, diakui, dipuji gitu ya. Nah itu yang Tuhan enggak mau. Kalau kalian pelayanan selama ini, kalian pasti pelayanan enggak mungkin sendirian kan. Kalian pelayanan pasti sama teman-teman sepelayanan. Satu ibadah gini aja yang pelayanan banyak. Asyir gak mungkin satu orang sendirian jadi asyir. Asyir pasti ada bersama-sama dengan tim asyir lainnya. Gitu ya, multimedia, kemudian PAW, ada semua departemen pelayanan pasti di dalam grup. Nah di dalam grup itu namanya juga orang beda-beda gitu ya. Ada yang kotak, ada yang segitiga, ada yang bentuknya bulat. Ini bukan orangnya ya, tapi personality-nya gitu ya. Nah orang itu kalau sama-sama saling bergesekan ya bisa ada konflik, bisa ada gak suka satu sama lain. Kalau kita itu gak punya hati yang benar dan gak punya fokus untuk mengusahakan kesatuan hati, yang terjadi adalah adanya permisahan, terbagi-bagi, dan itu sesuatu yang Tuhan gak mau ada di dalam pelayanan atau ketika kita melayani. Jadi kalau kalian ada di dalam pelayanan hari ini, hati kalian mesti punya hati yang benar. Aku mau usahakan kesatuan hati. Aku mau bersama dengan satu tim gitu ya. Walaupun mungkin ya dalam hati, wah ada yang bencek no kalau orang bahasa Jawa, bahasa Surabaya. Wah gak suka gitu ya. Tinggalkan itu, tapi fokuslah kepada tujuan. Fokuslah kepada kasihi orang yang mungkin Anda gak suka itu.
Firman Tuhan tulis katakan satu kasih, satu hati, satu tujuan. Tujuan kita adalah membuat ibadah berjalan dengan baik. Tujuan kita adalah kita melayani orang lain, membuat orang lain merasa disambut, melihat orang lain merasa diberkati. Fokus kepada tujuan, dengan demikian kita tuh mengusahakan yang namanya kesatuan hati. Dan yang berikutnya di dalam pelayanan apa yang kita lakukan, selain yang pertama kita mengusahakan yang namanya kesatuan hati. Yang kedua, lakukan pelayanan dengan kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Firman Tuhan tadi kita baca lagi. Ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain apa? Menganggap yang lain apa? Lebih utama, katakan lebih utama. Kita menganggap orang lain nggak cuma setara loh, nggak cuma sama pentingnya sama diri kita loh. Firman Tuhan katakan menganggap yang lain lebih utama. Jadi kita itu rendah hati dijelaskan sebagai kita itu lebih rendah atau merendahkan diri, menganggap yang lain lebih utama atau lebih penting, lebih tinggi, lebih utama dari dirinya sendiri. Wow, Tuhan mau kita punya sikap yang seperti ini di dalam kita melayani Tuhan. Di dalam kita bergereja kita harus punya sikap yang mengutamakan yang lain. Ya, mengutamakan atau menganggap yang lain lebih utama. Itulah kerendahan hati. Bagaimana kita menganggap orang lain lebih utama? Bagaimana caranya? Itu kan sesuatu yang kelihatannya konseptual ya. Tapi di dalam aplikasinya bagaimana kita menganggap orang lain lebih utama? Ketika kita memperhatikan kepentingan orang lain. Jadilah orang yang aware atau sadar, ya, aware terhadap kepentingan sekeliling kalian. Baik di dalam pelayanan sebagai seorang CGL, sponsor, ya, ataupun kalian member sekalipun, ini adalah sebuah sikap yang kita semua perlu miliki, maupun kita di dalam melayani di departemen, gitu ya. Kita harus bisa sigap dan aware terhadap kebutuhan yang ada di sekitar kita. Find your place to serve. Kayak tadi ketika pizzanya jatuh, bagianku apa? Kalian aware bukan ketika pizzanya jatuh, diem aja gitu ya. Gak tahu, kan itu bukan salahku. Aku gak yang nyenggol kok. Jadi ya aku gak harus bertanggung jawab. Jangan jadi orang yang seperti itu. Ketika kita tahu ada sesuatu yang terjadi, find your place. Temukan tempatmu di mana atau apa yang kalian bisa lakukan. Apakah kalian bantu bersih-bersih? Walaupun bukan kalian yang menjatuhkan, atau kalian yang beliin pizza yang baru, atau kalian yang ngatur meja dan kursinya lagi, find your place, temukan tempat kalian di mana kalian bisa melayani. Itu yang saya bilang menganggap orang lain lebih utama. Jadi nggak sekedar mikirin diri sendiri gitu ya, bukan karena aku nggak salah jadi aku nggak mau ikut-ikut, tapi kita tahu ada kebutuhan, kita mengambil bagian. Aware terhadap kebutuhan yang ada. Ya, dan ketika kita itu melayani, kita nggak mengharapkan apa tadi firman Tuhan katakan puji-pujian, nggak mengharapkan imbalan, nggak mengharapkan orang lain akhirnya kembali memperhatikan kita. No, kita melayani, kita melakukan sesuatu yang kita bisa lakukan itu dengan tulus. Saudara, kalian perlu tahu bahwa ketulusan itu adalah berkat kita yang kita bisa lakukan untuk orang lain. Ketulusan itu kayak kita kasih mutiara ke orang lain. Itu sesuatu yang berharga di masa kini. Contoh yang lain apa? Misalnya, kalian udah datang duluan gitu ya. Kalian udah duduk di kursi yang kalian suka. Terus ada orang lain datang. Asyir suruh geser atau nggak perlu disuruh asyir deh. Ya, saya dorong kalian ya. Gimana cara kita mengutamakan orang lain? Kitanya yang geser. Bayangin ya, yang saya sering lihat kadang-kadang. Ada orang itu duduk, ya, yang tengah itu bolong gitu, yang tengah itu kosong. Jadi kalau orang lain datang, orang tuh harus sempit-sempit, lewat gitu ya, harus masuk ke tengah. Kenapa nggak kita yang geser? Kenapa nggak biarkan orang lain itu duduk dengan lebih mudah gitu ya? Kitanya nggak mau repot, peduli amat orang lain yang lebih repot. Terus kenapa? Yang penting kan bukan aku yang repot. Nah itu yang salah. Itu sikap yang salah. Bagaimana kita bisa melayani dengan maksimal, bagaimana kita bisa melayani dengan excellent kalau kita punya sikap hati yang demikian. Memang Tuhan mengajarkan kita
Ya, dari hal yang paling sederhana. Kalau kita punya sikap mengutamakan kepentingan orang lain lebih utama dari diri sendiri, kalian akan mendapat reward, kalian jadi orang yang excellent. Kita tuh berani repot karena kita tuh lebih mikirin orang lain. Ya nggak apa-apa lah, aku aja yang repot, aku geser aja supaya orangnya itu nggak perlu repot-repot datang. Memang sih aku jadi spotnya jadi rada nggak enak gitu ya, agak ketutupan sama orang depan, tapi nggak apa-apa, I still okay. Aku masih bisa dengarkan firman Tuhan dengan lebih baik. Aku bisa tetap fokus sama firman Tuhan. Orang itu nggak perlu repot-repot sampai ngelewatin semua orang hanya karena aku yang nggak mau pindah. Hal yang simple. Atau misalnya kalian lihat ada orang bawa barang, keluarga atau teman gitu ya, bawa barang banyak, dengan sigap tawarin, tak bawain ya. Nah itu hal-hal yang kita perlu latih di dalam diri ini. Perlu latih di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak tadi yang saya lihat sebelum ibadah mulai, ada video tentang ini latihan gitar. Ya, dari yang biasanya nyanyi kemudian dia ingat, iya ya, aku bisa ngelatih gitar. Lakukan hal yang apapun yang kalian bisa. Temukan tempat kalian di dalam melayani. Apalagi atau bagaimana caranya kita mengutamakan kepentingan orang lain, mengutamakan orang lain adalah dengan cara kita itu punya inisiatif. Katakan inisiatif. Inisiatif itu sesuatu yang kita lakukan tanpa disuruh. Ya, jangan jadi orang itu yang kayak kuda yang harus dipecut dulu baru jalan. Jadi orang yang punya inisiatif. Yang gak perlu didorong-dorong, gak perlu dipaksa-paksa baru mau. Kalau kita lihat ada kebutuhan, kalau kita lihat ada sesuatu yang kita bisa lakukan, langsung lakukan. Inisiatif. Jadi orang yang tanpa disuruh sudah langsung melakukan. Inisiatif itu tanpa diminta kita melakukannya dengan ketulusan hati, dengan segenap tenaga. Dan kita memberi lebih dari yang diharapkan. Kalau kita diminta, lakukan lebih. Nah itulah bagaimana kita melakukan firman Tuhan di sini ditulis menganggap yang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Dengan cara hal-hal seperti tadi kita aware, kita tahu sadar terhadap kebutuhan yang ada di sekitar kita. Kita temukan tempat kita bagaimana kita bisa melayani gitu ya. Kita layani dengan ketulusan hati ya. Dan juga dengan inisiatif tanpa diminta, tanpa disuruh, tanpa didorong. Dan juga kita memberi lebih dari apa yang diminta atau yang diharapkan. Itulah kerendahan hati. Lakukan dengan kerendahan hati. Firman Tuhan tadi dikatakan sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Kita itu mengutamakan yang lain. Ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tuhan mau kita nggak boleh jadi orang yang selfish atau jadi orang yang penting yang aku mau terjadi, yang penting aku mau, yang aku minta gitu ya, yang aku harapkan itu yang orang lain mau kayak apa terserah. Kita hidup, firman Tuhan ngajarin kita bahkan orang lain tuh nggak cuma kita perhatikan sama seperti diri sendiri, tapi kita mengutamakan mereka. Yang ketiga, poin yang ketiga kita baca lagi yuk. Ayatnya ada di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Sekali lagi ya, saya baca ayat yang ganjil, kalian baca yang genap. Yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke, saudara, kalian perlu tahu bahwa Tuhan Yesus memberikan contoh lewat ayat-ayat ini. Ya kan, Tuhan itu berkata bahwa hendaklah kita itu kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, dia itu Allah yang jadi manusia. Mungkin beberapa dari kalian di rumah, kalian itu punya
banyak asisten rumah tangga yang siapin baju, siapin makan gitu ya. Siapin peralatan sekolah, siapin sepatu, bahkan punya driver yang anterin dan semuanya. Kenapa aku harus kalau aku di rumah aku dilayani, kenapa aku di gereja harus melayani? Firman Tuhan di sini mengajarkan karena Tuhan pun demikian. Tuhan itu berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalimat ini sesimpel gini loh, karena Tuhan Yesus juga begitu. Tuhan itu Allah di surga, malaikat-malaikat itu melayani Tuhan di surga. Tuhan itu enggak perlu turun ke bumi kalau bukan karena kita. Tapi Tuhan itu rela menanggalkan kealahannya. Dan dia di sini tulis, dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Kita ini adalah hamba Tuhan, mau kita di dunia ini dilayani oleh semua orang yang mungkin memang ditugaskan untuk melayani kita, tapi siapapun dari kita di tempat ini, kita semua ini hamba Tuhan, katakan hamba Tuhan. Yesus aja yang Allah itu turun ke dunia, dia itu mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dia menempatkan dirinya menjadi hamba. Untuk apa? Untuk taat kepada Bapa. Nah, kerendahan hati itu juga ditunjukkan dengan ketaatan. Ya, ketaatan. Karena firman Tuhan tulis seperti ini, di dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Katakan taat. Ya, kerendahan hati itu dijelaskan atau ditunjukkan dengan ketaatan. Kalau kalian melayani siapa di tempat ini yang di dalam CG itu, kalian pernah disuruh bawa makanan atau pernah diminta tugas icebreaker atau puji-pujian atau apapun itu. Apakah kalian melakukannya di dalam ketaatan atau waduh aku disuruh bawa pujian gimana ya, aku gak datang aja lah. Atau kalian melakukannya dengan segenap hati. Kerendahan hati itu juga ditunjukkan dengan ketaatan kita. Ketaatan kita itulah yang membuat kita itu, kalau kita taat, berarti kita itu merendahkan hati kita. Kita follow the flow. Kita follow apa yang pemimpin kita katakan. Mungkin kalian punya pemimpin yang lebih muda. Mungkin gak lebih pintar dari kalian. Tapi kalian ikutin apa kata pemimpin. Seperti Tuhan mengikuti apa kata Bapa. Dia taat loh sampai mati. Dia taat sampai akhir. Kalau enggak gitu kita enggak ada hari ini. Kita ada hari ini karena ketaatan Bapa. Karena ketaatan Yesus yang datang ke dunia ini. Hari ini ketaatanmu itu juga akan membawa buah bagi orang lain. Ketaatanmu itu juga akan menjadi dampak buat orang lain. Mungkin ketika pemimpinmu bilang di CG, kamu sharing ya hari ini. Kamu minggu ini ngalami hal yang luar biasa, sharing ya nanti ya. Kalian mau gak sharing? Atau kalian mungkin yang ada di dalam pelayanan, yang ada di departemen. Ya, saya percaya yang di PAW sini ada dress code gitu ya. Ada aturan-aturan tuh di dalam departemen. Harus pakai seragam, ada dress code-nya. Harus datang jam sekian, berapa jam sebelum ibadah. Harus ada latihan, harus ada ini, harus ada itu, harus ada ini dan itu. Dan itu gak mudah loh. Dan itu menguji apakah kita itu benar-benar mau di dalam pelayanan itu. Kita perlu merendahkan hati kita untuk kita taat dengan apa yang ada. Dan kerendahan hati itu juga ditunjukkan dengan ketaatan. Kerendahan hati juga ditunjukkan dengan kita itu tetap mau belajar. Ada sebuah quote yang berkata, humility atau kerendahan hati is the willingness to stay teachable regardless of how much we already know. Artinya kerendahan hati itu bagi kalian yang sudah lama pelayanan, ya mungkin kalian makin ya nanti kalian pelayanan tambah pinter. Udah lama pelayanan, kita harus tetap jaga yang namanya kerendahan hati. Ya walaupun kita sudah lama pelayanan, kita sudah lebih tahu banyak, tidak boleh itu memberi izin untuk kita jadi sombong. Aku sudah lebih lama dari kamu, aku sudah lebih tahu dari kamu gitu ya. Aku sudah lebih aku sudah tahu lebih banyak hal. Tapi kerendahan hati itu juga mengajarkan kita untuk kita itu tetap mau belajar, tetap mau diajar. Walaupun kita sudah
tahu. Kayak padi, kita harus seperti padi, semakin berisi semakin tunduk. Kita nggak boleh jadi orang yang semakin tahu, semakin sombong. Tapi semakin tahu kita harus semakin rendah hati. Kalau kalian yang sudah lama pelayanan ya, terus kemudian ada orang-orang baru yang join Servolution, ya orang-orang baru yang kemudian ikut di dalam tim kalian. Kalian harus dengan rendah hati mengajari mereka, tidak dengan sok keminter gitu ya, orang yang sudah merasa pintar dan dia itu ngajarinya dengan merasa sok pintar. Atau misalnya kalian sudah lama pelayanan terus tiba-tiba kalian melakukan sebuah kesalahan dan ditegur. Responnya gimana? Kalau kalian rendah hati, kalian akan tetap mau ditegur walaupun kalian merasa ya aku sudah tahu. Tapi kalian tetap mau ditegur, tetap stay teachable, stay humble. Itulah kerendahan hati. Hal-hal ini yang kita harus miliki. Ya tadi yang pertama kita belajar di dalam pelayanan, di dalam melayani satu sama lain, di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah gereja. Yang pertama usahakanlah kesatuan hati. Yang kedua yang kita perlu lakukan adalah lakukanlah dengan kerendahan hati. Dan yang ketiga kita harus mengerjakannya dengan kesungguhan hati. Kita buka ayatnya di Filipi tetap pasal yang kedua. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Sampai ayat yang ke-15 saja. Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai ayat 15. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kalian baca ayat yang ganjil ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Amin. Ya, yang ketiga, lakukanlah dengan kesungguhan hati. Paulus mengajarkan kepada jemaat Filipi, kamu itu sudah senantiasa taat. Karena itu tetap kerjakan keselamatanmu. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita dengan hidup benar, dengan kita melakukan kehendak Tuhan. Dan salah satunya adalah dengan kita melayani. Dan di situ ditulis dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Apa yang Paulus katakan dan ajarkan kepada kalian adalah, kepada kalian dan saya, adalah kalau kita melayani Tuhan, bukan hanya ketika dilihat orang. Paulus berkata, waktu aku hadir kamu taat, tapi waktu aku gak ada kamu gimana? Firman Tuhan tulis, Paulus berkata walaupun aku gak ada, walaupun gak ada yang ngeliatin kamu, kamu harus tambah taat. Katakan tambah taat, tambah rajin. Ya, walaupun gak dilihat orang, walaupun gak ada ceklok, walaupun gak di absen, walaupun gak dicari, tetap datang pelayanan, gak terlambat. Bukan karena nanti kalau terlambat nanti kita dihukum. Ya itu kan bukan di gereja gitu ya. Oh, nanti kalau aku terlambat nanti aku dimarahin. Waduh nanti kalau aku gak melakukan seperti yang disuruh nanti aku dapat kartu kuning misalnya gitu. Kita melakukannya bukan karena kita takut konsekuensinya. Paulus mengajarkan kalau kita sungguh-sungguh dalam melayani, bahkan nggak di absen sekalipun, ya nggak ditanyain sekalipun, kita tetap melakukannya dan bahkan lebih lagi rajin, walaupun kita tidak dilihat. Jadi perhatikan, lakukanlah atau kerjakanlah pelayananmu dengan kesungguhan hati. Ya, kesungguhan hati di sini adalah kita melayani tanpa dilihat atau tanpa didorong, disuruh, diceklok, di absen gitu ya. Tapi kita melayani itu dengan dari hati. Aku melayani bukan karena aku di absen, aku melayani karena aku suka melayani karena aku cinta Tuhan. Ya, melayani dengan kesungguhan hati. Melayani dengan kesungguhan hati selain melayani tanpa dilihat orang, apalagi melayani dengan sukarela dan sukacita.
Ayat yang ke-14, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Enggak bersungut-sungut itu artinya apa? Enggak terpaksa. Ngedumel kalau orang Surabaya bilang, apa yang grundel dalam hati gitu ya. Apa sih? Aku enggak suka disuruh kayak gini. Kenapa sih kok aku yang disuruh? Gitu ya. Dalam hati ngomel. Firman Tuhan bilang, jangan bersungut-sungut. Kalau kita lakukan, lakukanlah dengan sukarela. Ya, aku mau melakukannya. Walaupun mungkin itu sesuatu yang kita harus menyangkal diri. Mungkin kita enggak suka. Tapi kita harus rela. Mungkin itu sesuatu yang sulit kita lakukan. Tapi Tuhan mau kita melakukannya dengan tidak bersungut-sungut. Ingat, bangsa Israel itu enggak masuk tanah Kanaan. Bukan karena mereka berbuat dosa yang kayak apa. Tapi karena mereka bersungut-sungut. Ternyata sungut-sungut itu dosa besar loh buat Tuhan. Sungut-sungut itu ya suka ngomong di belakang, ngomel sendiri, marah-marah. Tangannya sih kakinya jalan gitu ya. Tangan kakinya melakukan apa yang disuruh tapi dalam hati bersungut-sungut. Gak suka, marah, terpaksa. Saya tanya sama kalian, kalau kalian itu butuh bantuan. Terus ada orang yang bantu tapi orangnya itu bersungut-sungut, suka gak dibantu? Enggak lah. Ya orang yang bantu tapi orangnya itu marah-marah gitu ya, nggak suka bantu. Ya kita yang dibantu juga masih nggak enak, lebih baik nggak usah bantu. Daripada kamu bantu tapi kamu ngomel, tapi kamu marah-marah. Nah firman Tuhan katakan lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah kalau sungut-sungut itu personal. Tapi kalau berbantah-bantahan itu berarti ada orang lain. Berarti itu konflik, berarti itu nggak sepaham, nggak sependapat terus berantem. Ya kan berbantah-bantahan harusnya gini loh, yang benar itu gini, enggak yang benar itu gini. Ya itu, ya akhirnya bukannya sibuk melakukan, tapi sibuk berbantah-bantahan. Di dalam kita melayani, Tuhan katakan kita harus melayani dengan sukarela dan sukacita. Sukacitanya adalah kita itu juga melakukannya dengan tidak berbantah-bantahan. Jangan siapa yang paling benar, siapa yang paling hebat, siapa yang paling layak dipuji. Tapi kita cari win-win solution. Ketika di dalam pelayanan, di dalam komunitas mungkin pernah ada yang namanya nggak setuju, nggak sependapat. Atau kita berbantah. Ya berbantah boleh nggak? Boleh asal tidak berbantah-bantahan. Maksudnya kita, aku nggak setuju. Oke jadi gimana? Gitu ya, bukan nggak setuju, aku juga nggak setuju, harusnya yang bener gini, akhirnya nggak kemana-mana. Akhirnya cuma berbantah-bantahan. Tuhan mau ketika kita melakukan apa yang kita lakukan di dalam pelayanan khususnya, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh segenap hati, tanpa bersungut-sungut dan tanpa berbantah-bantahan. Secara personal, secara pribadi kita nggak bersungut-sungut, hati kita benar. Ketika kita bekerja sama dengan orang lain, kita bisa bekerja sama dengan baik. Jadilah orang yang bisa bekerja sama dengan baik. Tahu peran kita apa, tahu tanggung jawab kita apa dan kita lakukan dengan segenap hati. Amin. Ayat yang ke-15, supaya kamu tiada beraib. Ternyata ya bagaimana kita melayani itu yang membuat apakah pelayanan kita itu berkenan atau enggak. Di sini ditulis supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, alias kalau kamu bersungut-sungut ya itu akan jadi aib, akan jadi noda. Sesuatu yang kita persembahkan di hadapan Tuhan jadinya enggak harum ketika sikap hati kita salah. Attitude kita atau sikap kita, attitude kita ketika kita melayani, itulah yang menentukan apakah pelayanan kita berkenan sama Tuhan atau tidak. Jadi bukan sekedar tindakan pelayanan itu sendiri. Bukan sekedar ketika kalian jadi CGL, bukan sekedar kalian ketika kalian jadi melayani di bidang kalian masing-masing. Tapi bagaimana kita melayani itu penting di mata Tuhan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bersela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kalau kita mau shiningnya itu bukan sekedar karena apa yang kita lakukan, tapi bagaimana kita melakukannya. Ya,
bukan posisi, tapi bagaimana kita melakukannya. Kalau kalian di tempat manapun yang tidak terlihat sekalipun, kalau kalian melakukannya dengan segenap hati, reward itu datang dari Tuhan. Mungkin bisa jadi ya yang jadi asyir, wah kalau dia melakukannya dengan segenap hati, dengan sukacita, sukarela gitu ya. Dia dapat reward lebih besar daripada yang siapapun pelayanan yang lebih kelihatan, tapi melakukannya dengan bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan. Memang Tuhan katakan ketika kita melayani, kita harus melayani dengan attitude yang benar. Karena itulah yang berkenan di mata Tuhan. Amin. Di tempat ini bagi kalian yang sudah melayani, saya ingatkan sekali lagi 3 hal ini. Bagi kalian yang belum melayani, kalau kalian melayani ingat 3 hal ini. Yang pertama, usahakanlah kesatuan hati. Kita harus punya common goal, satu tujuan. Ya, tujuannya bukan diri sendiri tapi tujuannya adalah orang lain. Ya, apakah ketika itu asyir contohnya, ya berarti tujuannya orang lain merasa disambut dan masuk dengan hati yang gembira masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ya, mereka enggak merasa dicuekin tapi mereka merasa disambut, dilayani dengan baik. Kalau misalnya itu di multimedia contohnya, goalnya apa? Orang lain yang melihat lewat tayangan itu mereka menikmatinya dengan baik. Atau dan sebagainya, praise and worship. Bisa membawa jemaat ke dalam hadirat Tuhan. Jadi fokusnya adalah orang lain, dan orang lain. Ketika kita melayani, kita menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Yang pertama, usahakanlah kesatuan hati. Yang kedua, lakukanlah dengan kerendahan hati. Ya, di dalam pelayanan kita perlu rendah hati. Utamakan yang lain dengan cara kita itu aware dengan kebutuhan yang ada, ya kan? Dengan kita memberi atau melakukan dengan ketulusan hati, dengan inisiatif, tanpa diminta, tanpa disuruh, lihat sampah langsung diambil, gak peduli aku bukan asyir, aku bukan siapa-siapa, aku mau melayani gitu ya, dalam konteks apapun, baik secara personal di dalam departemen maupun di dalam CG. Aku mau melayani, ada sampah, kalian ambil buang ke tempat sampah. Ya, lihat orang lain repot masuk ke dalam bangku, kalian yang geser. Kasih mereka tempat yang lebih baik. Kita layani orang lain, lakukan dengan kerendahan hati. Yang ketiga, lakukan dengan kesungguhan hati. Sungguh-sungguh gak perlu lagi harus dilihat, di absen. Tapi kita lakukan karena dari hati. Sungguh-sungguh berarti kita tuh gak terpaksa. Dan kita gak berbantah-bantahan. Kita bisa bersama-sama melayani dengan tim gitu ya, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan sikap kita dalam melayani itu akan diperhitungkan Tuhan. Saya percaya setiap orang yang melayani, kita semua akan bertumbuh. Di dalam Tuhan, pelayanan itu adalah bagian di dalam penggiringan kita akan Tuhan. Firman Tuhan pernah katakan, kalau dipandang dari sudut waktu, kamu harusnya sudah jadi pengajar. Alias Tuhan itu mau di dalam pertumbuhan kita itu melayani lebih lagi. Di dalam kita melayani, kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam pertumbuhan kita, Tuhan mau kita melayani lebih lagi. Dan itu akan terus membuat kita semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan. Itulah yang menjaga kita tetap ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Amin.